Kau mungkin ingin melihat hari, di mana matahari tak hanya bersinar dalam ceritamu. Akankah kuceritakan tentang saat itu? Tampaknya itu sudah lama terjadi. Sebuah desa nun jauh di sana. Perlukah kuceritakan tentang mereka? Atau mungkin tentang kalian semua, tentang sejatinya mereka. Atau mungkin salah satunya, serta kisah cinta dan kehilangan dari mereka yang memandangnya sebelah mata, hingga aku tak lagi bisa memahaminya. Aku melihat mereka tidak dengan bola mataku, tapi aku menggunakan mata hatiku untuk melihat mereka. Banyak sisi-sisi lain yang kadang kita tak bisa mengerti. Kita memang hanya bisa melihat mereka, sekumpulan anak-anak yang sedang berusaha mencari jati dirinya. Kak Ilawan, saya tidak tahu kalau kakak datang. Saya habis ditelepon sama Om Dian. Ini kak kuncinya. Oh ya, terima kasih ya. Kamu? Saya Pipin. Itu loh anaknya Pak Maulidi. Oh, Pak De Maulidi. Iya. Ya. Masa sama sepupunya sendiri lupa. Udah gede kamu dulu kecil. Ya udah ini maaf anaknya. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, hati-hati. Le, ini ada sebuah diksi sederhana. Apa itu, Pak? Orang pintar itu dilihat dari jawabannya. Nah, kalau orang bijak itu dilihat dari pertanyaannya, Le. Loh, Pak, maksudnya orang bijak dilihat dari pertanyaannya itu apa, Pak? Gini, Le. Orang bijak itu dijamin pasti pintar dan tahu tujuan ilmunya itu untuk apa. Tapi kalau orang pintar belum tentu bijak dan belum tentu tahu ilmunya itu untuk apa. Contohnya apa, Pak? Ya, para koruptor itu, Le. Mereka
Mereka pintar-pintar, sekolahnya tinggi, tapi tidak tahu tujuan ilmunya itu untuk apa. Seperti Sarimin itu, Le. Kamu tahu Sarimin kan? Iya, topeng monyet itu, Pak. Ya, topeng monyet itu, Le. Dia bisa naik sepeda, tapi tidak tahu arah dan tujuannya. Iya, baru naik sudah nabrak. Bapak yakin kamu besok akan menjadi orang yang bijak, Le. Iya, Pak. Mbok yo ora usah ngamen to, Le. Tugasmu iku lho belajar. Masa depanmu iku lho isih adoh. Masa depan. Oke, Pak. Le, adikku. Aku itu jemput kamu tadi ke rumah bapak malah berangkat duluan. Nggak apa-apa, Mas. Pengen jalan-jalan. Oh iya, ke dalam aja Pak. Nggak usah, Mas. Sini aja. Lebih santai. Robi, Mas Dian kan lebih suka ngeband dari panggung ke panggung, dari desa ke desa. Iya, dulu aku itu ya gitaris ya. Gitaris terkenal sak kampung. Ya, tapi lumayan lah, daripada enggak. Aku dulu juga sempat iri sama Mas. Iri kenapa? Punya skill gitar yang bagus. Banyak dikagumi cewek-cewek. Kelihatan. Ya itu kelihatannya aja sih. Orang anggap aku playboy. Padahal aku, apa salahku kalau aku mencari wanita yang benar-benar aku cintai. Sebanyak itu kalau nggak ada nanti aku dikira pilih sana pilih sini, akhirnya ya negatif juga orang memandang aku. Mas Dian nggak salah. Yang salah caranya, Mas terlalu banyak memberi harapan pada cewek-cewek, tapi nggak pernah berakhir dengan bagus. Oh gitu. Terus kamu lupa sama masa lalumu sendiri, meninggalkan gadis penuh harapan sampai sekarang menunggu sampai membatu gitu. Udah lah, Mas. Berarti kita ini sama-sama jahat sama perempuan. Gimana nih? Pas kangen, kamu tidur di rumah, nanti jam 1 kita berangkat mancing. Mancing. Iyalah. Mas Dian kan nggak suka mancing. Ya, waktu bisa merubah seseorang. Aku kangen sama bapak. Ya, sambil nginget-nginget bapak, biar terobati gimana sih rasanya mancing. Ketika kain mulai ditarik-tarik sama ikan itu katanya kenikmatannya luar biasa gitu. Iya, Mas. Sama, Mas. Saya juga kangen sama Bapak. Lama juga nggak pernah mancing. Ya, ya sekalian ada hal penting yang mau tak bicarakan. Oke. Banyak hal. Ya wes. Masuk ke rumah, makan malam, aku tak istirahat dulu. Kalau kamu biasa begadang, aku tak tidur dulu. Nanti bangunin ya jam-jam 1. Ya? Ya. Bawa tasmu. Mas, proses untuk menemukan jati diri orang itu berbeda-beda jalannya. Beruntung Mas Diat yang tidak harus menjalani kehidupan lebih rumit seperti aku ini. Ya, oke lah. Itu soal visi dalam hidupmu, kamu yang lebih tahu. Oke. Kenapa enggak sih? Aku punya posisi penting di sebuah perusahaan. Jabatanku adalah manajer pemasaran dan pengembangan. Juga bergerak di bidang real estate.
Dan saat ini para investor besar dengan duit yang begitu banyak sedang melirik desa kita yang ternyata memiliki nilai pariwisata yang tinggi. Kamu tahu kan, sawah-sawah di lereng gunung yang menghadap ke desa kita itu ternyata memiliki nilai pariwisata yang tinggi, Lang. Maksud Mas Diat? Ayolah, kamu belum punya pekerjaan. Sambil belajar bekerja, aku juga akan membimbingmu. Kamu berkarir di divisi yang aku pimpin. Dan saat ini aku sedang memperjuangkan pembebasan lahan di desa kita. Agar pembangunan hotel dan villa yang nanti akan dilakukan itu berjalan lancar, Lang. Lalu? Ya, nanti kita akan bicara kepada warga, mensosialisasikan hal ini agar warga mau menjual sawah dan ladang. Tapi tidak semua, Lang. Yang paling utama itu di lereng gunung yang persis menghadap ke desa dan laut. Lalu beberapa puluh hektar di perkampungan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi seperti membuat kota kecil, kota satelit, Lang. Oh, aku paham maksud Mas Diat. Perusahaan tempat Mas Diat bekerja menginginkan desa kita untuk dijadikan villa dan hotel. Iya, betul. Gimana menurutmu? Ya, mereka harus mau melihat perubahan-perubahan besar. Kadang butuh pengorbanan. Mereka yang sawahnya 5 hektar ya bisa dijual 2 atau 3 hektar. Atau yang memang strategis ya nggak bisa ditawar lagi, ya gimana lagi, Lang? Kalau mau maju desa kita ya harus melakukan perubahan-perubahan besar. Mas Diat tahu nggak? Perusahaan tempat Mas bekerja inilah yang membuat bangsa kita menjadi bangsa kuli di negerinya sendiri. Di desanya sendiri, Mas. Dan warga tidak tahu dampak apa yang bakal mereka dapat dari pembangunan macam ini. Lang. Nanti tidak akan dapat apa-apa, Mas. Justru rugi warga-warga. Lang, dampak ekonominya buat warga di desa kita sangat besar. Kok kamu bilang nggak ada dampaknya? Mereka yang nganggur bisa bekerja di hotel. Ini akan menyerap tenaga kerja, Lang. Mereka pekerjaannya petani, Mas. Sawah mau dibangun hotel, mau dibangun villa. Mau kemana petani kita? Mas Dian nggak berpikir sampai itu. Oke. Ternyata kita tidak sepaham. Tapi ingat, Lang, yang tidak bisa ditawar-tawar adalah rumah dan sawah peninggalan Bapak masuk dalam daftar pembebasan lahan. Ingat. Aku pengen ngobrol banyak sama mereka. Aku minta bantuanmu. Tolong kumpulin anak-anak. Untuk rapat besok di tempat biasa. Oke.
Jadi gini, saya sama teman-teman semua besok mau demo menolak lahan dan desa kita yang mau dibeli para investor untuk bangun villa dan hotel. Jadi saya minta sama bapak-bapak, apakah bapak-bapak mau lahan persawahan bapak-bapak semua dijual dibeli oleh para investor untuk dibangun villa dan perhotelan? Bisa ya Pak ya? Oke. Saya kasih info ya. Sawahmu yang berada di lereng gunung itu dikasih harga yang paling mahal. Ada yang nawar. Gimana? Saya sudah bilang tidak ya tidak, kok masih ngeyel. Kamu itu nggak mau jadi miliarder. Enggak, ini sawah milik nenek moyang saya. Ya, Ya. jangan sampai diganggu oleh orang-orang macam sampean ini. Sudah, ngerti? Kamu mau dirayu atau dipaksa? Kurang ajar. Kamu jangan coba-coba ya. Kalau sekali lagi kamu ngomong begitu, ini kamu tahu. Pak, Bu, Assalamualaikum, minta langsung sebutan ya. Bapak Ibu semua sudah tahu kan lahan persawahan kita yang mau dibeli para investor? Saya harap Ibu-ibu tidak setuju itu menjual lahan ini Pak ya, untuk mempertahankan Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Monggo Bu, monggo. Pokok dijual, Pak. Pokok dijual. Ya. Juga nih preman pacaran tanah kon ngedol itu kayak bahaya Bang. Pak. Gimana? Tanahnya jadi dijual? Enggak dijual. Oh, begitu. Titenono ya. Pak, enggak takut saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak, tidak dijual kan? Ya, saya jual. Nah, tak berusaha. Terima kasih ya. Terima kasih untuk mempertahankan sawah Bapak. Untuk tidak menjual pada investor ini. Oke Pak, terima kasih ya. Iya. Kita semua akan demo untuk memperjuangkan desa kita. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalir. Iya, Kang. Kamu itu tidur tok. Ada apa Kang? Masuk dulu Kang. Gak usah. Ada apa Kang? Kamu harus mengawasi gerak-gerik si ilalang itu. Iya Kang. Sampai kencing pun kamu awasi. Iya. Kerja yang benar. Iya Kang. Oh iya, ngomong-ngomong, setelah lama belajar di Jogja, apa rencanamu? Kamu sendiri apa? Aku ingin membuat rumah baca, Lang. Aku sudah mengumpulkan anak-anak di desa, tapi ya begitu, kita masih belum punya tempat. Satu-satunya rumah keluargaku harus dijual. Aku juga ingin merealisasikan apa yang kamu inginkan itu. Aku pengen buku-buku Bapak bisa bermanfaat. Kamu kenapa ingin mendirikan rumah baca? Dan kenapa masih mau menungguku? Kamu masih bertanya kenapa aku mau menunggumu? Kan kamu sendiri yang bilang kalau hidup itu harus merdeka belajar dan merdeka berkarya. Dan itu yang membuatmu berbeda, Lang. Ngapain sih kesini? WA terus, telepon
Berisik. Kamu ini loh. Saya sama teman-teman itu pengen mendirikan rumah baca ya. Di kampungmu. Iya. Terus? Tapi kita masih bingung gimana memulainya. Juga akses buku kita Oh, gampang banget kalau mau mendirikan rumah baca. Gimana anak-anaknya sudah aktif di sana? Sudah sih kalau anak-anak Terus buku-bukunya? masih Itu masuk gampang kalau itu. itu aja. Buku Lasmi juga dulu udah berdonasi buku karena Buku Lasmi juga jejaring sama Rumah Literasi Indonesia. Kau menanti telah lama, jejak yang tak pernah sama, agar kita bisa berdua selamanya. Stimulus untuk anak mencintai buku atau suka baca buku itu ke hobi dulu lebih bagus. Stimulus ya apa? Stimulus keduanya untuk anak-anak supaya Mbak. Jadi karena saya bisa pantongin, saya juga ngisi di kegiatan rumah baca kami itu. Bagus itu ya. Hati-hati ya. Oke. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marilah bawa aku ke sana sampai nanti senja tiba. Tunggu aku di sana. Ada yang tahu nggak kalau Kak Kayu dan Kak Ilalang sama Kak Timo itu berasal dari planet Bumi. Sedangkan kita dari planet Virgo namanya. Ada yang pengen ke sana nggak? Sana ada kendaraannya sendiri, kendaraannya bukan mobil. Apa Kak? Kendaraannya adalah UFO atau piring terbang. Saya sebagai kapten adalah sopir UFO tersebut. Yang mau dikirim ke sana. Jadi nanti kalau mau ke sana syaratnya ada 3. Harus rajin membaca. Yang kedua harus buang sampah pada tempatnya. Gimana? Kayaknya banyak warga yang nggak mau menjual sawah dan ladangnya, Bos. Kok bisa? Ada provokatornya, Bos. Provokator. Siapa provokatornya? Ilalang, Bos. Ilalang. Tapi nggak mungkin hanya Ilalang. Pasti ada aktor-aktor yang lain. Besok aku sosialisasi ke balai desa, mengatakan kepada warga, merayu mereka agar mereka mau menjual lahannya. Kerja yang benar, tolong besok mereka taunya mereka mau menjual sawah ladangnya. Paham? Paham, Bos. Udah sana.
tanah merah, sawah ladang, serta sungai yang melumuri telapak tangan adalah gending yang selalu kami tembangkan. Telapak tangan dan jari-jari yang menyentuh dan memercikan air, serta benih yang menghidupkan sawah ladang yang kami punya, telah menjadi sandaran bagi kehidupan, hingga meniupkan peradaban yang tak pernah berhenti berdenyut. Kami tetap di sini, kami tetap bertahan, masih harus tanpamu berlalu. Yang di sana dengarkanlah laguku. Oke. Kita mari masuk. Jadi gini, kita ngumpul di sini, saya lihat teman-teman sudah banyak berubah. Sudah tidak seperti dulu lagi. Seperti kata Tino, banyak perubahan dari teman-teman juga desa ini. Saya pengen kita semua solid seperti dulu. Banyak melakukan kegiatan positif biar kita tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Soal desa kita ini, apa kalian sudah tahu? Desa kita sudah diincar oleh para investor. Mau dibangun villa dan perhotelan. Sawah di lereng gunung juga termasuk akan ikut gusur. Lalu bagaimana petani kita? Apa kalian setuju? Enggak, Pak. Kalian setuju? Enggak. Maka dari itu, kita mulai lagi, kita bergerak, kita lawan. Ini adalah penindasan. Lang, besok gak usah demo. Kenapa? Masalahnya kayak gini, Lang. Kita khawatir masalah anak-anaknya juga loh. Khawatir kita. Kenapa kita harus takut? Kita ini banyak. Jangan kendorkan semangat. Rencana besok tetap kita jalankan. Dan satu lagi, kita jangan takut oleh para investor itu. Kita harus lawan. Lawan. Dan saya sudah dimenang oleh beberapa pihak untuk menyampaikan sosialisasi ini. Jadi akan ada investor yang melirik desa kita ini, terutama areal persawahan di dekat lereng gunung itu bagus untuk dibangun hotel sama villa. Ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa buat bapak-bapak ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira setuju enggak ya? Kalau ya sawah-sawah yang ada di lereng gunung itu yang mungkin ada pemiliknya di sini sama beberapa jalan-jalan dan tanah lahan rumah itu nanti untuk pembangunan infrastruktur menjadi desa pariwisata. Gimana Bapak Ibu? Dampak ekonominya sangat besar. Saya mau dengar dulu. Setuju apa tidak? Tidak. Sampai setuju apa tidak? Tidak. Saya tidak setuju. Pak, ini dampak ekonominya besar. Desa kita akan lebih maju lagi. Setuju apa enggak, Pak? Tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak setuju. Tidak setuju. Dampak ekonominya besar ini Pak buat desa kita. Gimana sih Bapak Ibu? Ini kok saya harus menjelaskan? Kamu tuh kerja pada sih. Masa anjing saja gak bisa?
Baik Pak, semua akan saya bereskan. Tenang saja, masalah warga yang rewel itu beres pokoknya. Hei, kalian, saya ingatkan ya kalian semuanya. Sebelum kalian babak belur, kalian ini cari masalah di sini. Lebih baik nonton TV aja di rumah. Yang kerja sana, jangan cari masalah. Kowe koyo bojone War, nyapa kowe ning kene? Lha nyapa kowe ning kene? Aku ki malah kudune tekon awakmu. Kowe nyapa ning kene, he? Kowe nyapa ning kene? Aku iki ning kene dadi tangan kanane. Tangan kanan apa tangan kiri aku gak peduli. Sing penting desaku iki slamet, gak didol. Kowe gak kelingan kowe sapa kowe? Kowe biyen ditolong ambek bojoku, saiki kok koyo ngene. Pengkhianat. Stop. Iki lebih Sleman teko Sleman, oke? Apa? Dunyo iki panggung sandiwara. Dadine awak dhewe mbiyen koyo ngene, tapi aku moh urip soro terus. Kon pengin dadi tukang angon terus? Kamu ini gimana kalau bekerja? Mengatasi pemuda desa dan anak pangsialan itu saja kamu gak becus. Lihat ini, di blow up ke semua media. Masalahnya mereka mukul duluan, Bos. Oh, lantas kamu mukul balik gitu. Justru ketika mereka mukul kamu, itu jangan dibalas. Itu nilai plus buat kita. Dengar gak? Sekarang investor menarik semua uangnya dan proyek ini terancam gagal. Blok. Hilalang. Dulu waktu kamu baru lahir, kata ibu, bapak langsung jatuh cinta melihatmu. Iya. Bapak memang lebih sayang sama kamu, Lang. Aku merasa ada perbedaan. Itu yang akhirnya membuat karakterku selalu ingin dilihat. Susah loh dapat pujian dari bapak itu. Tapi kalau sama kamu beda. Sudahlah, itu nggak penting. Kejadian demo kemarin sangat-sangat jelas dan tegas kamu melawan dan menantangku, Lang. Aku ini kakakmu, Lang. Aku ini kakakmu. Kurang apa aku ini sama kamu?
Hah? Begitu berani-beraninya kamu melawanku. Lang, proyek ini didukung oleh investor besar. Investor besar yang punya sumber daya yang besar pula. Hati-hati, Lang. Mereka tidak segan-segan menghalalkan segala cara. Kalau terjadi sesuatu hal yang menyangkut keselamatanmu, itu di luar jangkauanku, Lang. Hati-hati, Lang. Uang penjualan kompensasi rumah dan sawah Bapak sudah aku transfer. Aku harap kamu pergi tinggalkan desa ini. Aku nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan menimpamu. Pergi, Lang. Cari masa depanmu. Udah lama? Udah dari tadi. Kenapa? Gimana? Setelah kejadian demo kemarin, tidak sia-sia juga perjuangan teman-teman. Tindakan anarkis mereka, kekerasan mereka sudah diliput banyak media. Dan akibatnya, mereka akan menuai apa yang mereka perbuat. Meskipun banyak dari teman-teman kita yang jadi korban, banyak yang luka-luka. Aku juga dapat kabar dari Tino kalau dia diancam. Itulah, makanya kamu hati-hati, jaga diri kamu. Kamu juga ya? Iya. Untuk sementara, aku juga akan pergi dulu, biar keadaan semakin tenang. Kamu mau kemana? Belum tahu, biar keadaan semakin tenang dulu. Mungkin kau ingin melihat pagi dan sinar mentari, agar kau bisa cerita tentang cinta. Mayat! 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 Jam bumi kita berdetak, mengikuti irama mesin yang tak kenal lelah. Seluruh bumi mengikuti irama harapan dan ilusi kita. Harapan dan ilusi yang sama, yang berkembang dari permintaan dan keinginan kita yang tak pernah puas. Teriakku dari sini telah jadi geram hati, karena padaku kau pernah berbagi nyali, terbang tinggi yang bukan dalam mimpi. Aku percaya, tak ada yang menjadi lemah hanya karena keyakinan dan menjalani gagasan. Tentu saja kau harus mengerti kemana pergi atau bertahan tanpa memaki. Bergelut di sini bukan berarti kau pahlawan, tapi sungguh di bahumu kami titipkan segala cerita yang dulu pernah kita punya. Sebagaimana engkau menuliskan dalam kematian puisi, saat pekat dan gelap menaungi, kau persembahkan imajinasi tentang sebuah mimpi untuk mereka anak-anak pemilik masa depan. Aku tak pernah bimbang pada pagi yang terseduh, menarik tanganku untuk memeluknya.
sambil menceritakan tentang dirimu yang membangun cinta untukku. Tetapi tangis dari sebuah perjalanan itu telah menutup gerbang yang dipenuhi kayu ilalang. Mungkinkah masih tersedia dalam darah dan tubuhmu yang akan menyertai kematian-kematian puisi?